Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan kuliah manajemen industri otomotif. Walaupun dalam suasana Ramadan, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kuliah di pagi hari. Memang tantangan terberat itu setelah sholat subuh. Apakah kita lanjut bisa beraktivitas ataukah kembali tidur ya? Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya berharap Anda semua senantiasa sehat walafiat. Bagi yang muslim bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan bagi saudara-saudara yang non muslim tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Alhamdulillah, toleransi di antara umat beragama di Indonesia ini berjalan dengan baik. Ya. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya juga lah ya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kuliah ini. Kemudian kita menyampaikan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan bagi saudara-saudara yang beragama lain mengirimkan salam kepada idolanya atau junjungannya yang menginspirasi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ya, saudara-saudara sekalian, selama 1 minggu kita tidak maksudnya baru ketemu kembali untuk manajemen industri ini, dan selama masa pandemi COVID-19 kita hanya ketemu secara online ya. Ya, sesekali kita mungkin tidak melakukan aktivitas seperti ini atau disebut dengan asinkron. Kalau ini sinkron, jadi waktunya memang tidak terlalu lama ya, karena diharapkan Anda bisa belajar secara mandiri. Ya, saya mau tahu bagaimana kabar tak semua mahasiswa pendidikan teknik otomotif kelas 02. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Yang Baik, senior Pak. juga ada ya. Ya. Baik, saya absen dulu ya. Walaupun di Syam Oke, mohon kalau di Syam Oke Anda merasa kalau di daftar hadir itu misalnya Anda hadir kemudian dia tertera alfa, mohon disampaikan ke saya. Ya, jangan sampai kemudian ada kesalahan teknis, makanya tolong disampaikan kalau ada yang tidak sesuai. Hari ini pertemuan kita yang ke-10 ya. Tanggal 21. Fitrah. Ada Samuel Tamboke. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Samuel. Bukan Samuel ya, Samuel ya. Iya, Pak. Zul Ahyarul Ansar Pakambanan. Hadir, Pak. Ansar, oke. Muhammad Ilham. Risma Royadi. Ahmad Tola. Hadir, Pak. Hasrul. Hadir, Pak. Ahmad Taufik Hidayat. Andi Mangkau. Taufikur Rahman. Hadir, Pak. Sulaiman Rio. Muhammad Wildam.
Harjuna Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Buhari Muslim. Hadir, Pak. Mana Muhammad Buhari Muslim? Oh ya. Oke. Kemudian Naharudin. Hadir, Pak. Alil Uraidi. Ada Muhammad Iqbal Sarif. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Oke. Hadir, Pak. Fahrul. Egan Indra Sakti. Sukardin. Hadir, Pak. M. Arifin. Laude Ihwan Saputra. Ririn Muhajir. Irwan Syahrullah Syanur. Hadir, Pak. Al-Qadri. Hadir, Pak. Ahmad Adam Amir. Hadir, Pak. Rionaldus Ngadu. Hadir, Pak. Muhammad Taufik. Amar Fadilah. Muhammad Rafli. Idris. Ikram. Ahmad Yani. Chandra. Hadir, Pak. Chandra ada. Irham Septianto. Yusak. Hadir, Pak. Bagaimana Yusak? Aman, Mi? Aman, Mi, anu apa? Registrasinya. Hadir, Pak. Saya. Oke. Ada yang belum disebut namanya? Saya, Pak. Siapa? Habis saya, Pak. Ikram. Ikram. Ya. Siapa lagi? Muhammad Ahyar, Pak. Muhammad Ahyar. Oke. Siapa lagi? Rahmat Rifki. Rahmat Rifki. Ya. Siapa lagi? Yang lain? Tidak ada, Mi? Saya, Pak. Junaidi, Pak. Junaidi. Iya. Junaidi Syarifuddin. Iya, Pak. Baik, saudara-saudara, jadi kalau di Syam Oki kan ada juga daftar hadir, itu saya akan cek kembali di sana. Kalau di sana Anda melihat bahwa nama Anda tertulis Alfa, mohon dikonfirmasi ke WA saya ya, atau lewat ketua tingkat misalnya, atau di grup, supaya saya langsung mengecek ya. Baik, saudara-saudara, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapatkan berkah. Apa yang kita pelajari ini insya Allah memberi manfaat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kita. Ya, berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, insya Allah setiap doa yang kita lakukan itu akan memberikan energi positif ya terhadap kita. Saya tahu saudara-saudara ini matanya banyak yang ngantuk, tapi tetap semangat untuk mengikuti kuliah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya selalu menyampaikan kepada Anda untuk meningkatkan intelektualitas, kemudian spiritualitas Anda. Jadi kompetensi yang Anda dapatkan di bangku kuliah itu insya Allah akan menjadi bekal bagi Anda di masa akan datang. Namun
di sisi lain tetap dibutuhkan yang namanya soft skill. Soft skill yang saya maksud ini adalah misalnya kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemudian kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan leadership ya, kemampuan memimpin orang lain. Ya, itu yang Anda harus dapatkan, dan selain di bangku kuliah Anda bisa dapatkan soft skill tersebut melalui organisasi atau melalui training atau pelatihan yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar kampus ya. Dan yang terpenting juga adalah kemampuan berbahasa asing. Kemampuan berbahasa asing ini berbahasa Inggris ataupun mungkin bahasa yang lain, taruhlah misalnya bahasa Mandarin atau bahasa Jerman, bahasa Prancis atau bahasa Arab, itu akan mendukung Anda nantinya ketika Anda selesai mengikuti perkuliahan. Ya, itu sebagai pengantar di awal, dan hari ini sesuai dengan schedule yang ada di Syam Oke. Ya, sama-sama coba kita lihat di Syam Oke itu di sesi ke-10 atau pertemuan kita yang ke-10. Sama-sama kita cek. Ini saya buka yang 2018, sama ya sebenarnya. Ini di sesi 10 namanya forecasting atau peramalan. Ya, di sini ada dua kelas ya, kelas 2, kelas 1 ini mohon diisi daftar hadirnya. Kemudian ada materinya di sini, materi forecasting yang hari ini kita akan bahas secara umum. Nanti secara detailnya Anda bisa pelajari lebih lanjut secara mandiri. Ya. Oke. Baik, kita mulai pembahasan. Nanti kalau ada misalnya di tengah ada yang merasa perlu dipertanyakan, silakan ya. Ya. Ya, ini hari ini kita pelajari tentang forecasting atau peramalan. Jadi setelah ikut kuliah ini nanti Anda akan jadi peramal ya. Ya, bukan berarti meramal bagaimana jodohnya Rahmat atau meramal bagaimana jodohnya nanti Junaidi Sarifuddin kapan dia menikah. Bukan itu maksudnya ya. Ada yang tahu pengertian dari forecasting yang kita maksudkan di kuliah kita? Silakan kalau ada yang ingin memberikan informasi di awal. Saya Pak, Iya. kalau forecasting di manajemen industri otomotif ini, yang ada di pikiran saya artinya di sini bagaimana kita dapat memperkirakan hal-hal apa yang dapat terjadi ke depannya, termasuk untuk penjualan barang ataupun jasa nantinya. Oh iya, jadi kita memperkirakan permintaan ya atau penjualan di masa akan datang gitu. Oke. Apa itu tadi yang memberikan argumen? Taufikur Rahman Pak. Taufikur Rahman. Oke, baik. Ada yang lain? Silakan. Saya Pak, Ya, siapa? Asrul Pak. Asrul, silakan Asrul. Forecasting atau peramalan merupakan salah satu metode untuk melakukan perencanaan atau pengendalian produksi Pak. Oke, jadi salah satu metode untuk pengendalian produksi ya. Untuk melakukan. Iya, oke. Ada Iya, yang Pak. lain? Satu lagi. Satu lagi, ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, kalau tidak ada, jadi informasi awal yang disampaikan oleh teman-teman Anda itu benar adanya ya. Jadi ada yang mengatakan tadi bahwa ini sebagai kita mengetahui bagaimana permintaan di masa akan datang ya, atau ini ada hubungannya dengan pengendalian produksi. Oke, kita akan lebih lanjut bahas ya.
Ini konten atau materi yang akan kita ajarkan, definisi peramalan, peramalan dan horizon waktu, jenis-jenis peramalan, faktor-faktor yang akan mempengaruhi permintaan, karakteristik peramalan yang baik, ukuran akurasi peramalan, dan metode peramalan. Ya, peramalan itu apa? Ya, tadi sudah disampaikan oleh teman Anda, khususnya di industri otomotif, peramalan ini sangat penting. Ya, salah satunya ini. Saya mengambil sumber ini dari Gaikindo dan saya mengambil di salah satu website. Di sini kalau Anda melihat penjualan ya, penjualan dari ini ada sales, ada production, ada di sini CBU ya. Jadi penjualan, jadi ada produksi itu yang warna merah ya, produksi itu ini dari tahun 2009 sampai projection 2020, kemudian impact COVID-19. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita ambil di 2019, produksinya itu 1.289.847 unit. Kemudian penjualannya itu 1.032.907 ya. Nah, ini kan nanti apa pentingnya peramalan? Ya kalau kita menarik ke belakang, ini kita COVID-19 kan tidak pernah diprediksi sebelumnya ya. Tapi kalau kita menarik ke belakang, misalnya contoh, industri otomotif ini ingin memprediksi atau para pelaku bisnis di industri otomotif itu ingin memprediksi berapa penjualan misalnya di tahun 2019 misalnya di sini. Mereka akan mengacu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana kita bisa memprediksi di tahun 2019 atau misalnya bagaimana kita memprediksi nanti di tahun 2022 itu sangat tergantung dari informasi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, inilah kemudian pentingnya kita mempelajari yang namanya forecasting atau peramalan di industri otomotif. Ini untuk industri manufaktur, bagaimana produksi kemudian penjualan itu kita bisa estimasi pada tahun berikutnya. Begitu juga di industri jasa, misalnya contoh, salah satu dealer atau salah satu bengkel otomotif misalnya di Kota Makassar, mereka ingin tahu kira-kira berapa unit yang akan mereka layani, kendaraan yang ingin dilakukan perawatan maupun perbaikan. Makanya informasi di tahun-tahun sebelumnya ya itu akan menjadi perhitungan untuk menentukan kira-kira berapa unit yang akan dilayani di tahun berikutnya. Nah, ini pentingnya ya. Jadi kenapa saya sampaikan ini bahwa peramalan atau forecasting itu sangat penting di semua industri ya, khususnya di industri otomotif karena kita berada di prodi teknik otomotif. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini peramalan. Ini menurut Amran Nasution dalam bukunya Manajemen Industri, beliau menyampaikan peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang. Ya, jadi kalau tadi kita menyampaikan berapa kebutuhan produksi mobil di masa datang, berapa permintaan pembelian mobil di masa akan datang, berapa kebutuhan atau berapa unit yang akan diservis di bengkel saya di masa akan datang. Nah, ini yang meliputi ukuran kuantitas, kualitas, dan waktu dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka permintaan barang ataupun jasa. Jadi barang ini manufaktur tadi berapa unit mobil yang akan diproduksi, berapa unit mobil yang akan dijual, kemudian kalau jasa berapa unit yang akan dirawat atau diperbaiki atau istilahnya diservis. Ya. Oke, saya terima dulu teman Anda. Ini ada beberapa orang yang masuk. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut. Kemudian ada pernyataan ini.
Peramalan itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan dalam kondisi pasar yang stabil. Artinya kalau jumlahnya itu ibaratnya tidak terpengaruhi ya oleh kondisi eksternalnya. Jadi ibaratnya kondisi pasarnya stabil, atau dikatakan di sini karena perubahan permintaan relatif kecil. Jadi kita tidak butuhkan yang namanya ini peramalan atau forecasting kalau kondisi pasarnya itu stabil, atau dengan kata lain disebabkan karena perubahan permintaan relatif kecil. Kemudian dibutuhkan bila kondisi permintaan pasar yang kompleks dan dinamis. Ya, apatah lagi misalnya modalnya sangat besar ya. Kalau kita jual mobil, jual motor itu kan membutuhkan investasi yang besar, makanya memang harus ada peramalan. Ya, jangankan itu, kalau misalnya Anda nanti punya bisnis, Anda misalnya ingin menjual misalnya satu produk, taruhlah misalnya di bulan suci Ramadan ini, taruhlah misalnya Rahmat Rifki ingin menjual pisang hijau misalnya. Berapa pisang hijau yang harus diproduksi di hari ke-9 Ramadan? Nah, dia harus tahu hari-hari sebelumnya itu seperti apa. Jangan sampai dia produksi pisang hijau tapi nanti tidak laku kan? Ya, itu gambarannya. Kemudian kondisi pasar bebas. Jadi kondisi pasar bebas ini membutuhkan forecasting karena apa? Permintaan pasar itu lebih bersifat kompleks dan dinamis. Kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi sosial, ekonomi, politik, teknologi, ataupun produk pesaing. Jadi kesimpulannya adalah peramalan yang akurat ini merupakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajemen, baik industri yang kecil maupun yang skala menengah maupun besar. Ya, ya. Oke, kita lanjut. Kita perbesar ya, kecuali nanti kalau ada ya teman Anda yang tak. Kita lanjut. Nah, ini peramalan dan horizon waktu. Jadi peramalan itu kalau kita melihat di sini usaha-usaha penghematan dilakukan untuk semua input bagi kegiatan produksi. Artinya apa? Peramalan ini dibutuhkan ada pembagian waktunya. Jadi untuk jangka panjang itu estimasi waktunya 2 sampai 10 tahun. Apa yang diestimasi, apa yang diramalkan itu perencanaan produk dan SDM. Ya, misalnya contoh salah satu merek sepeda motor misalnya. Mereka berpikir bagaimana produk 2 tahun akan datang. Mereka produksi. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Kemudian sumber daya manusia seperti apa yang kita butuhkan untuk beberapa tahun ke depan. Ini untuk jangka panjang. Nah, sedangkan jangka menengah itu dia kisarannya 1 sampai 24 bulan atau 1 bulan sampai 2 tahun. Nah, ini dia perencanaan aliran kas, perencanaan produk, dan penentuan anggaran. Dan yang terakhir itu adalah jangka pendek. Itu kisarannya 1 sampai 5 minggu atau sekitar 1 bulanan. Dia ini tentang perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan informasi jangka pendek. Ya. Oke, kita lanjut. Silakan saudara-saudara kalau ada ingin bertanya atau ingin menyela, silakan ya. Nah. Oke, sekarang pertanyaannya, kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi ini permintaan? Silakan, ada yang ingin memberikan informasi, memberikan pendapat, saran? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu produk atau jasa? Misalnya apa faktor-faktor yang mempengaruhi orang ingin membeli mobil? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi orang ingin menggunakan jasa servis di bengkel kita? Oke, silakan siapa? Saya Pak. Ya, siapa? Kalau Taufikur Rahman Pak. Taufikur Rahman, silakan Taufikur Rahman. Kalau dari saya Pak, faktor yang mungkin bisa saja jadi apabila adanya permintaan barang tentang jasa. Salah satunya adalah kebutuhan Pak, karena kita lihat saya sendiri contohnya yang Bapak sebutkan tadi adalah
mobil, seseorang akan membeli mobil ketika dia membutuhkan mobil tersebut untuk aktivitas sehari-harinya seperti itu, Pak. Ya, berdasarkan kebutuhan ya. Iya, Pak. Oke, ada yang lain? Silakan. Karena dia butuh. Ya. Ada yang lain? Silakan. Arjuna, apa Arjuna? Apa yang mempengaruhi permintaan? Kalau saya Pak, kalau misalnya kayak servis itu biasanya kalau sekarang saya lihat itu karena dia bengkelnya itu viral di internet begitu Pak. Oh ya, berarti bengkelnya viral ya. Artinya dari aspek pelayanannya bagus gitu ya. Iya Pak. Iya, artinya ketika viral berarti orang merasa bahwa bengkel tersebut ini memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen, bukan hanya hasil kerjanya tapi juga kepada konsumennya. Ini nanti kita akan bahas, itu namanya service quality ya, kualitas pelayanan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Di sini. Jadi pertama ada 3 ya. Pertama itu siklus bisnis, yang kedua itu siklus hidup produk. Ini yang kita sudah pelajari kemarin atau beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada faktor lain. Siklus bisnis. Nanti kita melihat yang mana yang disampaikan oleh Taufik dan Harjuna ya. Siklus bisnis itu adalah kondisi ekonomi. Jadi fase-fasenya ada inflasi, resesi, dan pemulihan. Jadi kondisi pandemi COVID-19 itu sangat mempengaruhi. Ya, ini masuk dalam kategori siklus bisnis. Ya, bagaimana perusahaan-perusahaan otomotif, baik yang memproduksi mobil, sepeda motor, mereka tentunya akan menyesuaikan penjualan mereka dengan produksi untuk tahun selanjutnya. Kemudian yang industri jasa otomotif, misalnya perbengkelan, juga akan melihat kira-kira inovasi apa atau strategi apa yang kita lakukan agar para pemilik kendaraan itu tetap menggunakan jasa mereka. Ini ada kondisi ekonomi. Sedangkan siklus hidup produk yang ini kita sudah pelajari, yang ada grafiknya itu life cycle produk, yang mulai ada pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Di sini mereka harus pertimbangkan di saat mereka memperkenalkan produknya, kemudian produk tersebut mengalami masa pertumbuhan, akhirnya itu booming di masyarakat, dibeli oleh masyarakat. Kemudian pada akhirnya ada titik jenuh atau titik puncak di mana produk tersebut tidak lagi dibutuhkan. Sehingga yang kita bahas yang lalu itu dibutuhkan inovasi dalam hal ini. Kemudian ada faktor yang lain. Faktor yang lain ini yang disampaikan oleh kalau yang tadi karena kebutuhan ya, ini faktor yang lain adalah kualitas pelayanan. Jadi karena kualitas pelayanannya bagus, maka ini akan mempengaruhi faktor permintaan. Ada pelayanan, ada kebijaksanaan bagaimana pembayarannya lebih mudah, harganya diskon misalnya. Ini ada semua di sini. Jadi ini faktor-faktor inilah yang secara umum mempengaruhi permintaan suatu produk. Ya, oke, kita lanjut. Ini bagaimana dengan karakteristik peramalan yang baik? Karakteristik peramalan yang baik itu ada 3. Pertama itu dari aspek akurasinya, kemudian biaya, dan kemudahan. Ini ada teman Anda masuk, kita sambut dulu. Ini ada Wildan ya, Muhammad Wildan. Ya, oke. Jadi memang efeknya itu kalau terlambat, ya ini kalau masalah jaringan, oke, tidak ada masalah. Biasa juga kan di kelas misalnya kita ketuk-ketuk, Assalamualaikum Pak. Itu mengganggu lagi 5 menit, sepersekian detik. Ini juga tiba-tiba harus kita terganggu lagi kan, tapi tidak ada masalah ya. Ya, oke, kita lanjut. Di sini dari aspek akurasi. Jadi kita berharap bahwa hasil estimasi atau hasil forecasting yang kita lakukan itu dia senantiasa konsisten. Ya. Jadi kalau dia bias misalnya kita meramalkan penjualan mobil itu di tahun 2022
itu berkisar misalnya 2.000 unit. Ternyata di lapangan orang beli mobil kita itu hanya 1.800. Jadi ada bias 200. Ternyata atau misalnya orang membeli mobil kita itu 2.100. Ya. Jadi kita harapkan adalah kalaupun kita meramal atau melakukan forecasting, harapannya adalah dia tidak terlalu bias. Karena ketika dia bias, dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu akan mempengaruhi dari aspek produksi. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh teman Anda sebelumnya ya, Hasrul. Ya, nanti dia akan berdampak pada pengendalian produksi. Ya. Jadi semakin akurat Anda melakukan peramalan, maka akan membantu Anda dalam pengendalian produksi. Ya. Kemudian dari aspek biaya ini diperlukan dalam peramalan tergantung dari 3 item. Jadi kalau kita melakukan proses peramalan kan kita membutuhkan tenaga atau sumber daya manusia, kita membutuhkan informasi data-data, yaitu pertama jumlah item, apa-apa saja yang kita ingin ketahui. Kemudian lamanya periode peramalan. Ya, tadi misalnya kita melihat peramalan itu berapa tahun atau berapa bulan. Nah, itu sangat mempengaruhi. Dan terakhir adalah metode peramalan yang digunakan. Nah, kemudian untuk peramalan yang baik itu dia mudah. Jadi menggunakan metode peramalan yang sederhana. Ya, ini ada sedikit ya. Peramalan. Oke. Ya, jadi dia sederhana, mudah dibuat dan diaplikasikan. Ya, makanya nanti ada metode yang saya sampaikan kepada Anda, ini mudah dalam pelaksanaannya. Oke, kita lanjut. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menyanggah langsung ya, silakan langsung sebutkan namanya dan memberikan pertanyaan. Nah, ini ada metode peramalan, ada 4 secara umum. Pertama itu metode Delphi, adalah metode yang digunakan secara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari satu grup yang terdiri dari para ahli yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Jadi metode Delphi ini ibaratnya melakukan diskusi. Ya, kalau istilah kerennya itu fokus group discussion. Jadi beberapa orang yang expert dalam lintas bidang bekerja sama, kemudian berdiskusi kira-kira bagaimana peramalan di masa akan datang. Nah, ini menggunakan beberapa analisis dari para expert. Kemudian metode penelitian pasar, mengumpulkan dan menganalisis fakta secara sistematis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Kemudian ada intrinsik, berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Jadi hanya faktor internalnya saja, tidak mengabaikan faktor-faktor eksternal yang tadi, misalnya kondisi ekonomi, kondisi yang lain. Nah, dia tidak mengabaikan itu. Kemudian metode ekstrinsik mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa datang. Jadi setiap metode tentunya ada kelebihan dan kekurangannya, ya, ada dari aspek akurasinya, dari aspek biaya, dan tentunya kemudahannya. Jadi semakin kompleks atau semakin banyak variabel yang digunakan atau semakin banyak item yang digunakan, ya misalnya kalau metode Delphi kan mengundang semua pakar, expert, tentu biayanya lebih besar, tapi tingkat akurasinya mungkin semakin mendekati dari yang diharapkan misalnya. Kemudian kalau ini 2 metode digunakan, mungkin metode ekstrinsik ini akan membantu dalam meramalkan kira-kira kalau tahun depan ini, kalau contoh kalau vaksin misalnya sudah bisa dilakukan pada seluruh masyarakat Indonesia, maka tahun depan pandemi insya Allah akan berakhir misalnya. Berarti faktor ini akan mempengaruhi dari aspek penjualan kita, permintaan kita. Nah, itu ada faktor eksternal, tapi kalau internal dia hanya berbasis kepada faktor-faktor yang ada dalam perusahaan saja. Nah,
ini metodenya. Kemudian berikutnya, ini ada metode yang sering digunakan ya. Metode yang sering digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting, yaitu analisis deret waktu. Analisis deret waktu ini didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu terdiri dari komponen-komponen, memperhatikan namanya tren, siklus, pola musiman, dan variasi acak. Ya. Komponen yang ini, 4 komponen ini dipakai sebagai dasar persamaan matematis. Ya, nanti akan menghasilkan rumus ya, istilahnya seperti itu. Analisis deret waktu ini bisa digunakan untuk meramalkan permintaan ya, atau meramalkan kira-kira berapa penjualan, berapa yang akan diproduksi, berapa unit yang akan kita servis di bengkel kita misalnya, itu kalau pola masa lalunya konsisten pada waktu yang lama. Ya, jadi dia konsisten. Jadi dia tidak terlalu bervariasi, terlalu kompleks. Sehingga pola tersebut diharapkan bisa berlanjut. Nah, inilah yang kita pelajari, yang bisa misalnya siapapun di antara Anda walaupun sendirian bisa melakukan forecasting ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya atau masih standby semua ini? Halo, halo. Masih ada kah? Pak. Jangan sampai tidur. Iya, Pak. Iya. Ya, Pak. Oke, sudah ngantuk nih juga. Ya, Pak. Karena biasanya di pagi hari ngopi, ini dimajukan jadwal ngopinya di subuh hari. Ya, makanya saya lihat banyak yang tak dok ini. Ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Sedikit lagi materinya. Bisa, Ya. Pak. Oke, kita lanjut. Oke. Ya, ini ada analisis deret waktu, ada 3 ya di buku Amran Nasution. Beliau menyebutkan ada 3, itu rata-rata bergerak atau moving average, kemudian rata-rata bergerak dengan bobot, weighted moving average, kemudian ada pemulusan eksponensial. Weh, beratnya ini favorit banyaknya nih yang mau digunakan ini metode. Sedangkan tadi Bapak menyampaikan bagaimana yang sederhana saja, Pak. Oke, jadi untuk di kelas kita ini kita pakai yang sederhana saja. Tapi kalau ada yang mau lebih lanjut, nanti kita bisa diskusikan. Ya, misalnya Pak, saya mau belajar lagi ada metode misalnya. Hari ini kita akan pelajari hanya 1 metode ya, rata-rata bergerak, moving average. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mengatakan, Pak, boleh enggak minggu depan kita lanjut dengan 2 metode lagi? Nah, nanti kita siapkan ya, kita siapkan tambahannya ya. Tapi minimal Anda tahu, oh begini caranya untuk menghitung atau meramalkan kebutuhan kita ya, baik dari perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Ya, kita masuk ke metode yang ini ya, rata-rata bergerak atau moving average. Nah, ini rumusnya. Moving average MA sama dengan sigma A dibagi N. Itu A itu apa? A itu adalah keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan. N adalah jumlah periode rata-rata bergerak. Ya, atau bisa juga menggunakan rumus ini adalah moving average sama dengan A1, A2, A3 plus AN. AN kecil itu adalah data periode pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dibagi dengan jumlah periode rata-rata bergerak. Atau misalnya kita mau hitung ini 3 tahun, berarti dibagi 3. Kita hitung ini 5 tahun, berarti dibagi 5. Jadi ini rumus yang digunakan. Ya. Kemudian ini contohnya. Misalnya, contoh perhitungan moving average. PTX adalah sebuah perusahaan otomotif yang ingin meramalkan penjualan mobil untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Ya, misalnya contoh tahun 2021 ini kan April sudah lewat ini. Ya, dia mau tahu kira-kira berapa ini di akhir bulan April. Berapa di bulan Mei. Ya, ini misalnya informasinya di bulan Januari
mereka melakukan penjualan 22.500 unit. Di Februari 37.500 unit, di Maret 30.000 unit. Sekarang kira-kira atau diramalkan estimasi penjualan unitnya itu berapa di bulan April, bulan Mei? Ada yang tahu berapa jumlahnya? Dengan menggunakan rumus ini. MA kemudian sigma A dibagi N. Ya, ini. Berapa? Jadi, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Kalau menggunakan rumus tadi? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini perhitungannya. Jadi peramalan penjualan untuk bulan April adalah ini dijumlahkan saja. Yang Januari berapa unit, Februari berapa unit, Maret berapa unit. Kemudian totalnya itu 90.000. Kemudian dibagi 3 bulan. Karena kita hitungannya dari Januari. Jadi kira-kira penjualan mobil di bulan April itu 30.000 unit. Ya, ini. Jadi simple ya. Nah, nanti kalau mungkin ada soal nanti, entah itu tugas atau ujian nanti, ya misalnya gunakan, silakan menggunakan moving average. Ya, silakan menggunakan moving average untuk meramalkan berapa unit kendaraan yang akan diservis pada bulan Juni. Dihitung mulai dari Januari. Nah, itu Anda sudah bisa menggunakan di jumlah setiap bulannya, kemudian dibagi. Nah, itulah estimasinya. Ini sangat sederhana ya metodenya. Ini kenapa kita gunakan ini supaya Anda tahu, oh begini cara meramalkan. Nah, nanti kalau yang lebih kompleks, itu bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Mungkin kita bisa buka kelas tambahan ini karena manajemen industri ini hanya satu semester. Ya, kita ingin mengcover semua materi, minimal Anda tahu. Tapi kalau misalnya ada permintaan, Pak, kita tambahkan dengan 2 metode di minggu depan, boleh nanti kita tambahkan. Ya, bisa nanti kita tambahkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya, komentar, karena ini sifatnya hanya pengantar. Anda silakan nanti belajar lebih lanjut. Telah saya upload materinya, materi yang tadi ini telah saya upload di Syam Oke. Anda bisa download atau bisa akses. Silakan diuji coba, misalnya Anda menggunakan tadi, misalnya contoh, Anda ingin menghitung berapa penjualan ini menggunakan, ada grafik di awal tadi. Nah, ini Anda misalnya menggunakan ini, grafik yang ada di awal tadi, untuk memprediksi kira-kira berapa unit yang diproduksi ini. Berapa unit yang akan diproduksi di tahun 2022. Tentunya ini kan ini mengalami decline, mengalami penurunan. Ya, awalnya ini bayangkan dia kurang lebih hampir sekitar 40-45% ini dia turun. 1.300, oh ya sampai 50% ya mengalami penurunan ini. Nah, ini kalau misalnya diprediksi misalnya tahun ini program vaksinasi berhasil dan ini bisa saja akan meningkat ini. Nah, ini makanya ada faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan. Tapi Anda bisa pelajari dari melihat tren ini, Anda bisa pelajari apakah yang kita gunakan itu tidak terlalu bias ya. Ini Anda bisa pelajari, diskusikan bersama teman-teman Anda. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya, berkomentar? Ya, untuk kesempatan kali ini
tidak ada tugas ya. Nanti wah Pak Farid tugas misalnya. Mengganggu lagi salat tarawih ini Pak Farid. Ya, untuk kali ini tidak ada tugas ya. Tapi saya menganjurkan Anda pelajari, coba lihat tabel yang tadi saya sampaikan, Anda latihan, mengestimasi kira-kira trennya dari 2010 sampai 2015. Kira-kira kita memprediksi di 2016 itu apakah dengan menggunakan moving average itu apakah biasnya berapa persen? Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Ya. Tapi Pak, Ya, saya silakan. lihat di room Syam oke Pak, materinya tidak ada juga Pak. Oh, materinya belum ada? Iya, Oke, saya uploadkan sekarang ya. iya Pak, iya. Berarti di 2015 tadi saya upload. Itu tadi yang menyampaikan apa? Iya, 2000 berapa? 2016 Pak. Oh, 2016 Pak. baru tampilkan di 2018 ya. Oh iya Pak. Oke. Jadi saya sekarang masukkan untuk kurikulum 2015 saya masukkan filenya karena ini dia ada dua kurikulum ya yang berjalan. Saya masukkan sekarang supaya akhir bisa langsung membaca materinya setelah kuliah kita berakhir. Materi forecasting. Oke, materi sudah saya upload di kelas kurikulum 2015. Selamat belajar ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian Anda. Thank you very much for your attention today ya. Ya, sesekali saya pakai bahasa Inggris supaya Harjuna mengingat kembali bahwa dulu dia dapat A, dia harus selalu latihan pakai bahasa Inggris. Kalau tidak nanti dicabut nilainya. Ya, silakan belajar kembali saudara-saudara sekalian. Saya mengingatkan kepada Anda, tingkatkan kemampuan Anda, baik kemampuan secara teoritis, kemudian praktis, dan sekali lagi saya sampaikan, kembangkan soft skill Anda, ya, manfaatkan waktu ini. Waktu di rumah ini sangat panjang, ya di bulan suci Ramadan ini selain Anda mungkin membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, Anda bisa mengecek kembali materi-materi yang ada, mengerjakan tugas, kemudian dengan saat ini kemajuan teknologi Anda bisa belajar sesuai kebutuhan Anda. Anda bisa akses melalui internet ya, dari YouTube, dari artikel-artikel yang ada. Oke, kalau sudah tidak ada, saya ingin mengecek kembali. Ada yang belum saya absen tadi? Siapa namanya? Saya Pak. Siapa? Muhammad Aswandi Pak. Muhammad Aswandi Pak. Aswandi. Angkatan 2017 Pak. Aswandi. Oh iya, Geseng. Muhammad Aswandi Geseng, Dik. Iya Pak. Masih ada yang lain? Saya Pak. Saya Pak. Satu-satu dulu. Siapa? Yang pertama siapa? Zulairul Fatu Pak. Zul. Angkatan berapa Zul? 2019 Pak. Zul. NIM-nya? Oh iya, 10 ya. Oke, yang terakhirnya 10. Ada yang lain? Oh, Ririn Muhajir. Iya Pak. Angkatan berapa Ririn? 2019 Pak. 2019, Ririn Muhajir. Ririn Muhajir. Oh iya, 019. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Oke, siapa?
Muhammad Wildam, Pak. Muhammad Wildam, angkatan 2019, Pak. Wildam. Oh iya, 019 juga ya. Iya, Pak. Oke, sudah tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, sampaikan sama teman-teman Anda yang tidak hadir hari ini untuk aktif kembali mengikuti kuliah, bisa mengecek di Syam Oke. Nanti insya Allah rekaman dari perkuliahan kita ini saya akan posting di Syam Oke. Jadi Anda bisa melihat kembali. Kemudian saya akan upload di YouTube ya. Jadi jangan lupa like. Ini yang penting ini kan, Pak Farid mau jadi YouTuber juga, tapi YouTuber untuk berbagi inspirasi. Jadi saya cek sekarang ini jumlah yang like saya berapa, yang subscribe. Saya akan mengecek apakah ada tambahan ya setelah setelah perkuliahan kita. Ya, saya cek. Oh, baru 179. Ya. Ya. Ini saya tampilkan dulu ya supaya Anda tahu bahwa oh ada YouTube-nya Pak Farid, Pak Le. Supaya Anda tahu bahwa ternyata dosenku juga YouTuber walaupun belum banyak anunya tuh. Belum banyak subscribernya. Ah ini ada kuliah bahasa Inggris. Ini kelihatan Medi? Halo? Iya. Iya, Pak. Ya, ini lihat gini. Subscribernya baru 179 ya. Jadi ini bukan tujuannya tapi ingin berbagi ya. Ini misalnya kuliah reading comprehension bahasa Inggris teknik lanjut itu 21 orang yang nonton. Yang ini misalnya nanti saya akan tampilkan ini kuliah kita. Ini Anda bisa juga mempelajari, ini ada 43 orang yang nonton. Ya, harapannya setelah ini Anda menjadi subscriber saya ya. Jadi nanti ada kuliah-kuliah berikutnya kalau misalnya mendukung kita akan rekam dan Anda bisa kembali. Ini wajah-wajahnya Anda ini, coba videonya dulu tampilkan semua. Ini seluruh dunia akan melihat Anda ini. Ririn Muhajir, Hasrul, Ansar Pakambanan, Samuel, Fikram. Nah, ini akan tampil semua ini di seluruh dunia. Wah, ini murid-muridnya Pak Farid. Nanti saya undang kuliah S3 nanti di Taiwan. Saya akan undang kuliah S2 di Belanda misalnya kan. Atau saya akan rekrut dia kerja di perusahaanku. Nah, coba tampilkan memang di video tak sebelum kita akhiri. Ya, tampilkan ke video tak sebelum kita akhiri. Ya, saya selalu berharap Anda bisa belajar dengan baik, belajar dengan enjoy ya. Belajar dengan enjoy, kemudian Anda bahagia. Dan jangan lupa kalau sudah pandemi COVID, cukur ke rambut tak. Nah, ini saya sudah para senior ini sudah mulai gondrong-gondrong. Ya, ya oke. Ini masih di kampung semua? Atau ada yang di Makassar? Iya, oke. Yang penting jaga kesehatan tak, apalagi yang belum divaksin, tetap menerapkan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian apalagi mencuci tangan, jangan lupa gosok gigi setelah makan sahur. Nah, itu yang penting juga supaya menghindari bau yang menyengat ya, apalagi kalau Anda tidur ya. Oke, baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita cukupkan kuliah kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberi manfaat kepada kita semua, menambah pengetahuan kita, menambah skill kita. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pertemuan kita ini berberkah dan memberi manfaat bagi kita untuk kemajuan prodi, kemudian fakultas, universitas, dan bangsa Indonesia. Berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Sekali lagi saya sampaikan, mohon materinya dibaca kembali, latihan untuk menggunakan moving average sebagai salah satu metode untuk
forecasting, ya nanti Anda bisa gunakan pada aktivitas kita berikutnya. Untuk minggu depan, ada yang tahu apa kita pelajari minggu depan? Minggu depan kita akan mempelajari tentang planning and controlling supply. Jadi bagaimana kita perencanaan dan pengontrolan supply, ya. Silakan dipelajari. Kalau ada mendapatkan referensi lain, itu nanti akan kita diskusikan untuk untuk minggu depan. Baik, demikian untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan. Sampai ketemu minggu depan pada waktu dan ruangan atau virtual yang sama, ya. Artinya Google Meet, kita masih menggunakan fasilitas Google Meet. Dan jangan lupa kalau Anda mau menonton di channel YouTube saya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Nah, itu bahasa-bahasanya YouTuber. Ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.